Oh ini saya nggak sih. Coba tadi. Batandang ini sama ini. Sorry. Ya. Ini sama lu batandang. Tendang di mana? Buat tendang di mana? Batandang di lidah. Tendang di lidah. Gimana Bapak tadi? Mana? Di mana? Yang di mana? Oh, iya. Tadi aku. Bagusan. Bersama Nisa. Dari beli. Orang bawa lah. Oh, tanah atas. Tiga, dua tanah, satu orang kerja. Oh, begitu. Oh iya, karena dia bibitnya. Dia bibitnya. Milik dan mengelola kan? Milik dan mengelola. Jadi dua dia kan? Oh, iya. Alhamdulillah. Dia sempat selama. Iya. Besok lagi. Yang mana?
Enak tadi. Oh, Pak. Oh. Mana baru tidak pernah datang sini? Ya. Ada kemarin. Oh ada di sini? Iya. Oh saya tidak ada. Bang Pak Ahmad. Tidak ada tempat saya. Suka juga keguguran. Oh, Bang. Sip. Maaf, Bang. Kalau ada di luar beras, sama beli 2 kilo. 2 kilo kan? Ini tuan baru kan? Sudah satu karung lagi. Boleh juga. 1 karung berapa kan? 700. Dan berarti ya, berarti 20 kilo ya. Juga. Berarti begini. Kalau di sana begini. Bulan gitu. Kalau itu tante-tante dari Itu dari pabrik. kuningan. Iya. Kompor. Ini timbangan. Timbangan itu diperiksa ya? Tidak. Timbangan di pasar. Ada. Langsung. Pak Dodi, mana itu anak-anak muda yang biasa atur kalau maghrib, atur buka puasa? Tidak, Oh, tidak ada yang datang kalau belum soal. dia puasa dong tuh. Hah? Puasa dong. Ah. Kalau buka puasa banyak saya lihat yang atur-atur. Para puasa bukan gini, Pak Nasir belum tentu semua puasa. Oh, oh. Bangun-bangun jam 10 tuh.
Tambahnya. Dulu. Bukan, Pak. Iya. Sama beli sana. Karena dari pabriknya langsung. Minyak itu kalau baru ya. Pasan dengan apa namanya? Ikan bakar deh. Karena Ya, juga ini. kita Laut. Laut. Bergantung nih. Bergantung. Tadi kalau ke motor, iya sebentar. Motornya. Lengkap lah. Coba Pak. Ya. Di Parigi Sarigi baru-baru 30 ke 30 25. Nggak usah lah, sama. Dia lento jalan, dekat jalan. 30 berarti 900 meter ke sini. Hah? Berapa lebih? Di sini atas ini. Mudah itu. Tergantung orang butuh soalnya. Sehat. Tuh. Orang butuh, orang murah. Karena ada kebun dia di sana, tidak ada katanya dia dulu. Tidak ada. Di Solo atau Bangka? Sambo kemarin lagi ya Sambo dekat. Sama jauh. Apa teman? Apa tempatku katanya nih? Mulai dari Bangka, Wisolo, Walatana, Baliasa, Walatana. Mana yang satu itu? Sambo. Tambah. 10 desa. Orang kok di sana hanya kamu udah di percetakan. Malungga. Buat timnas Intan. Saya ketua koordinatornya tuh. Terutama teman. Biro terus itu orang kampung tuh mau. Begitu kita main bola, boy baku kaparang. Tahun 98. Sedikit aja. Berapa kan dia? Lupa.
hostel itu jangan terus sore. Bangun di jam 6, setengah 6. Itu kan jam 6. Iya. Nanti main itu pulang dia tahu dari mana dia? Coba buka astaga. Tak lewat ini dulu. Ada mau buka di luar semua membeli. Wah, agak bu, tambah ini ada resep ini. Tidak ada yang goyangan di dalam. Ya, senyuman tadi tidak terlalu sempurna. 2 hari kuota play ini. Presentasi ini dia semua garis merah ini Nurul. 2 hari play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan salat subuh dan alhamdulillah semua kita masih dinikmatkan oleh Allah karenanya diberikan berupa kesehatan kesehatan diberikan dengan kita karena sehingga dengan mudah kita menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita ini menuntut ilmu, menggunakan hadis-hadis Nabi, meningkatkan ilmu Allah. Ini termasuk menuntut ilmu. Salam. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu seperti ini, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Kemudian yang kedua, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu angkat derajat. Beda dengan manusia yang tidak menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu jauh lebih daripada yang tidak menuntut. Hadirin yang dirahmati Allah, itu sebagai pembukaan. Sekarang saya membacakan sebuah hadis Nabi untuk kita bisa amalkan insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi ala muslimi khamsun. Rabbul salam wa iyadatul marid wa iqbarul janazah wa ijabatul da'wah wa tasmitul ajis. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Jadi kewajiban saya terhadap orang-orang Islam lainnya itu ada 5. Kewajiban seseorang terhadap orang Islam lain ada 5. Yang pertama apa? Rabbul salam, menjawab salam. Menjawab salam itu wajib. Kalau dia dijawab dosa. Maksud di sini salam Islam. Karena sekarang ini berbagai macam itu kalau pejabat di pasar, pada kata 6 sampai 6 besar. Tidak apa semua.
Saya tidak tahu apa ini. Nama budaya. Salam Pancasila. Sudah lima agamanya. Toleransi Pak. Toleransi. Kita orang Muslim yang salah pakai lah ya Muslim. Karena salam kita ini luar biasa, doa di dalam itu dahsyat sekali doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberi keselamatan kepada. 3 doa saja. Warahmatullah, semoga Allah memberi rahmat kasih sayang kepada. Wabarakatuh, semoga Allah memberi berkat kepada. 3 doa saja. Luar biasa. Keselamatan kita doakan saudara kita. Keselamatan. Selamat di mana? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau yang mau sedikit selamat pagi, hanya pagi selamat. Sore mungkin sudah tidak, malam sudah tidak. Ya kan? Kita ini dunia akhirat kita doakan sesama kita. Selamat kau di dunia, selamat. Kalau orang Kristen, orang Barat, good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat sore. Good night, selamat malam, selamat berpisah. Itu batasan waktu, tapi itu tidak ada batas. Sampai ke akhir. Warahmat, semoga Allah memberi rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Semoga Allah, semoga kamu dikasih sayang oleh Allah, disayangi oleh Allah, diberi rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kalau kita diberi kasih sayang oleh Allah, insya Allah jauh dari siksa. Kita akan mendapatkan tempat yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya kasih sayang Allah. Wabarakatuh, berkah. Berkah itu artinya kebaikan. Semoga Allah memberi berkah, kebaikan kepada berkah keluarga, berkah anak, berkah ilmu, berkah rumah, berkah rezeki. Kan kita biasa berkah semua. Wabarakatuh, semoga Allah memberi berkah, berkah semua, berkah rezeki, berkah apa, berkah sehat. Sehingga kita ditunjukkan oleh Allah tempat-tempat atau yang baik-baik saja, yang berkah. Kemudian teman kita tadi kita bersalam, dia jawab waalaikumsalam. Semoga engkau juga diberi keselamatan, diberi rahmat dan berkah oleh Allah. Jadi saya bersalah, kau lagi menjawab saya menolak. Ini luar biasa ya saya. Kalau saya sendiri di sini memberi salam, umpamanya ribuan orang di situ di depan, umpamanya waktu apa, mau tahu apa, ribuan manusia kumpul apa. Ribuan, saya sendiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi keselamatan, rahmat dan berkah. Yang ribuan kali itu buat menjawab salam, merupakan saya sendiri. Semoga Allah juga, ini 1000 orang ini. Semoga engkau juga diberi keselamatan, diberi rahmat, diberi berkah oleh Allah. Luar biasa, ribuan orang merupakan salam. Ya kan? Bagaimana dasar ini? Kalau ratusan, kalau 1 juta orang bagaimana? Di hadapan saya beri salam, kemudian 1 juta itu merupakan salam. Semoga engkau juga diberi keselamatan, diberi rahmat, diberi berkah. Luar biasa. Karena salam itu ketemu bisa. Kalau kita berjalan ada pohon, tak bisa dengan pohon. Ketika bertemu lagi bersama, itu luar biasa salam. Ya, salam yang lain bagaimana? Ya ada seperti kita. Kapan dia memberi berkah, memberi rahmat, memberi keselamatan? Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi, salam ini itu memperkuat persaudaraan sesama, memperkuat persahabatan dan menjalin hubungan, kuat. Tidak mungkin orang benci, saya beri salam, kemudian saya benci. Tidak mungkin saya beri salam, saya doakan,
kemudian kita benci dia. Jika kita jaga, tidak mungkin. Masa saya doakan, saya benci. Kemudian dengan salam itu tadi Jawab. ya, akan mewujudkan rasa kasih dari saya sesama. Ada rasa kasih saya. Karena kata Nabi, la tadkhulul jannata, tidak masuk surga kamu kecuali beriman. Kamu tidak masuk surga kecuali kamu beriman. Dan kamu itu tidak beriman kecuali kamu itu berkasih sayang di antara sesama kamu. Dan Nabi lanjutkan, maukah kamu saya tunjukkan satu amal yang apabila kamu mengerjakannya, mengamalkannya, akan muncul rasa kasih sayang di antara kamu sesama muslim. Apa itu? Afsus salam, sebarkan salam. Jadi memberi salam, menyebarkan salam itu akan mewujudkan, menciptakan rasa kasih sayang sesama muslim. Jadi luar biasa. Makanya kita kalau memberi salam ikhlas karena Allah, karena doa. Kemudian orang menjawab dengan ikhlas juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Sehingga waktu kita salam lagi diterima sesama. Dan ada jaminan pahala. Di zaman Nabi ada seorang sahabat memberi salam di hadapan Nabi. Assalamualaikum. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Anda selalu berkata, bagimu 10. Ada lagi sahabat masuk lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Nabi bilang, bagimu 20. Kata lagi sahabat masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya dia jawab, kemudian dia bilang, bagimu 30. Jadi pahala 30 itu kalau sempurna. Assalamualaikum 10 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 kebaikan. 30 pahala yang kita dapat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, wa i'anatul marid, menjenguk orang sakit. Ini perintah ya. Perintah Nabi menjenguk orang sakit itu perintah. Makanya di zaman Nabi itu kalau ada sahabatnya di dalam zaman itu tidak ada satu orang, dia cari, mana harus sakit. Oh, kita jenguk, kita ramai saja. Dan kita begitu juga sebagai umatnya. Mana aneh itu? Kan jamaah yang selalu kita tahu kita ini. Mana Pak di rumah sakit? Kalau begitu kita perlu di rumah jauh. Kita ke sana, kita doakan ya supaya cepat sembuh. Karena kalau orang sakit itu, kalau banyak teman yang menjenguk dengan doa, insya Allah cepat sehat. Cepat sembuh itu bisa. Dia datang melihat teman saya, alhamdulillah, jabat salah sampai barangku, semangat dia. Dibanding orang yang sakit, tiada orang sembuh, tiada orang sembuh. Karena bapak pikir terus, gimana sudah saya? Bapak pikir terus kan. Apalagi besok bagaimana dia mau dioperasi, dijenguk, dia disemangati, diberi semangat, dan ditakut-takut. Kalau saja dan besok malam dioperasi saya hati-hati. Kemarin itu ada orang di operasi mati. Nah, itu namanya menakut-nakuti, tidak memberi semangat, tapi menakut-nakuti aja dia pikir terus mati betul besok. Ya kan, dan tidak apa-apa itu. Sesuatu itu banyak kecil, sudah berkali-kali orang dioperasi tidak apa. Kan artinya dia semangat. Kalau ditakuti mati sendiri nanti. Nah, ini yang jadi dengan doa kita. Ya. Dan ada jaminan kata Nabi,
Siapa yang pergi menjenguk orang sakit, kalau dia pergi pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan dia dengan dari rahmat Allah. Sampai sore, malaikat 70.000 mendoakan orang yang pergi menjenguk itu. Sampai sore, kalau dia pergi pagi, sampai sore didoakan malaikat. Apa doanya? Rahmat, kasih sayang kepada yang selalu menjenguk. Kalau dia pergi sore, 70.000 malaikat tadi mendoakan untuk diberi rahmat oleh Allah itu sampai pagi. Dari sore sampai pagi 70.000 malaikat mendoakan ketika kita pergi ke menjenguk orang sakit. Makanya kalau kita bisa ini, kita program yang menjenguk orang sakit. Itu pagi ini kita pergi dulu dari rumahnya Pak Nasi. Habis makan sup pagi, saya bilang kita pergi bersama kami, apa dari Mukti, selama hari pergi kita habis dari rumahnya Pak Nasi jalan kaki. Kedatang di sana kita lihat dia dulu di teras, menunggu terus begitu. Baru belajar dia bicara. Karena ada temannya datang, saya Pak Yahya, datang lagi Pak Imam, jadi kita dengan siapa lagi? Dengan Pak Kasih. Pas kita pulang, Pak, istrinya bilang begini, Pak Imam, itu Pak tidak ada bicara sama Kasih. Disuruh jalan di luar itu mau jalan-jalan olahraga, tidak ada. Nanti Bapak datang itu baru dia ngomong datang bicara sampai keras suara. Berarti dia senang, berarti dia sehat. Kalau nanti Bapak datang dari Pak Yang ini baru dia bicara itu di luar, baru keras suara. Berarti mana itu Pak? Ya. Coba kalau dia ada orang, mudah terus dia. Apalagi dia stroke ringan. Ketika kita datang, kita semangat. Sehat ya. Dan suatu itu kita punya program di kapan kita bisa Pak mau tanya dulu Pak. Yeah. Apa hukumnya mengucapkan salam seperti Bapak katakan tadi itu shalom. Shalom itu bahasa Ibrani kan? Kalau artinya dalam Indonesia itu salam sejahtera, damai sejahtera. Artinya shalom. Dari agama Yahudi. Kristen itu selalu ucapkan shalom. Dan kalau saya, bagaimana pribadi saya? Ada hadisnya itu, sampaikanlah salam kepada orang yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Ya. Karena kita ini kan ada perasaan tuh, dia ini orang kafir ini, kau usah disalam. Salami dia. Kau tahu dengan salam itu Allah tautkan itu hati. Ya. Kemudian lalu juga ada salam kepada orang yang non-muslim. Kalau dia bersalam kita jawab waalaikum. Ya. Misalnya ada orang Nasrani memberi salam, kita jawab itu waalaikum bagimu. Jangan kita lanjut waalaikumsalam. Gitu. Itu cara memberi salam kepada orang yang non-muslim. Bukan hanya Kristen, Hindu, Buddha, apa segala macam. Kan di sekolah itu ada guru PLD Kristen. Anak-anak kalau tidak tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal tidak boleh. Cukup waalaikumsalam. Kita jangan ucapkan salam. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang muslim. Dan kalau bercampur situ, ada Kristen, ada Hindu, ada Islam. Niat kita itu kepada yang Islam. Tetap kita bersama. Assalamualaikum. Walaupun ada Kristen ini. Tapi kalau orang Islam situ boleh. Tapi niat kita yang Islam, yang Muslim. Yang kita bersama. Jadi kalau salam itu karena salam itu kan dia berdoa kepada Tuhannya, bukan yang Muslim, bukan Allah Tuhannya. Itu salam Yahudi itu Pak. Salam Yahudi. Salam. Salam. Tapi dipraktekkan oleh Kristen. Kalau terus sekarang salam
Tapi saya salah mau kakak kita. Yang pokok asal Islam itu bahwa dan kalau kita mau Islam, salam Islam saja. Kalau Soeharto dulu, yang saya ingat, dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi kata. Karena salam segala. Mungkin ada hubungannya dengan pemilu, Pak. Oh baik ini Bapak ini dia sebut-sebut kita. Dia sebut. Akhirnya Jokowi bakal mana? Tapi setelah menang selesai konsisten dihantam terus. Hadirin yang dirahmati Allah, itu jadi apa tadi itu mengemuk orang sana. Tinggal kita program ini Pak Tinsa, kapan kita pergi sama Pak Amin, zaman-zaman kita khususnya Pak Indra Jaya, mantan dunia TNI, dia seluruh Perlu itu, Pak. Pak Sudirman, Sabran, kemudian kalau mulai kita besok atau kapan, kita misalnya, apalagi subuh-subuh kita di rumah, ya toh, kita kalau ada waktu kita bisa ada mobil, kamera kita bisa, kalau ada waktu. Jadi yang dirahmati Allah yang paling terakhir, mengantar jenazah atau pergi mengantar apa di dalam hal menghadiri penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau ada yang meninggal, kita buru-buru atur supaya bisa kita menyolatkan jenazah sampai ke apa itu? Ke pemakaman. Wih, luar biasa itu anunya kempalan. Kata Nabi, barang siapa yang pergi mengantar jenazah, pergi ke rumah tempat jenazah, kemudian ikut menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan 1 kilo. Kalau dia sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan 2 kilo. Sahabat tanya, ya Rasul, apa 2 kilo itu? Yang dimaksud 2 kilo itu adalah sebesar 2 bukit yang besar. Jadi pahalanya pada bukit, pada bumi. Tapi kalau dia hanya melaksanakan sholat saja, dia mendapatkan 1 kilo. Mendapatkan 1 kilo. Kalau dia hanya sholat jenazah, melaksanakan sholat jenazah. Tapi kalau dia sampai ke pemakaman, dia mendapatkan 2 kilo. Pahalanya bagaimana? Seperti 2 bukit. Di hadis lain dikatakan seperti 2 bukit itu. Jadi setelah dia pulang dari ke pemakaman, dia ke rumahnya, pulang ke rumahnya, seolah-olah dia membawa pahala sebesar 2 bukit itu. Bukit Uhud itu 7 km. Jadi kalau 2 bukit 15 km kita dapatkan ketika kita pergi meninggalkan jenazah sampai ke pemakaman. Makanya kalau kita pergi di pemakaman, kalau naik motor, naik mobil, standby mana, di mana kuburnya? Karena biasa saya pengalaman terhalang kita dari banyak orang keluar. Naik mobil, tidak bisa takutan mobil. Naik motor, setengah mati kita bawa putar, akhirnya hilang jejak kita. Di mana sudah di mana yang dibawa? Makanya di standby-nya ditanya kemana? Kalau di apa namanya? Di Talise ada kenapa kepala mobil itu ke Talise, motor ke Talise, supaya pas keluar rumah diangkat, entah dibawa oleh ambulans atau diangkut dengan junjungan itu, sudah terus sudah jalan. Saya biasa setengah mati kita bawa putar baru ke Bandar, bagaimana bawa putar itu? Nah ini, jadi untuk mendapatkan itu, dan ini akan akan dihitung semua oleh orang. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran itu, kama ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, bahwa fi isati radiyah,
maka dia mendapatkan tempat yang diridhoi oleh Allah, surga. Kalau timbangan baiknya, amal baiknya berat daripada amal buruk. Untuk memberatkan amal baik itu seperti tadi, 2 bukit Uhud itu berat itu. 14 kilo. Berapa? 14 kilo. Iya. Ya kan? Kemudian dengan zikir-zikir itu kata Nabi, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, tapi berat di timbangan amal dan disayangi oleh Allah. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu berat sekali itu. Mudah-mudah sekali diucapkan, ringan sekali diucapkan oleh dia. Berapa lama subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Mudah sekali. Tapi kata Nabi, berat sekali dalam timbangan amal. Kalau ditimbang berat sekali. Ini pemberat amal baik semuanya. Pemberat amal baik. Ditambah dengan kita pergi ke orang meninggal tadi. Jangan kita jadi penonton orang sembahyang. Kadang banyak orang sholat jangan jadi penonton dan juga. Kau dapat. Bagaimana kalau berwudu memang atau berwudu memang di rumah baru ikut sholat jangan. Ada nilai yang terbawa. Kalau ada sehat-sehat pergi ke pemakaman. Makanya saya biasa dengan tercapai dia meninggal di Las Vegas. Kita lihat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat saya dengar di mana dia punya alamat itu yang meninggal ini. Saya usahakan harus pergi. Di mana? Oh, di tubuh atas. Saat itu pesawat. Berwudu memang ke pemakaman. Sudah bawa pulang dua apa tadi? 2 gunung. 2 bukit. Insya Allah setelah mendengar ini kita berusaha kalau ada yang meninggal pergi sampai ke kuburan. Insya Allah. Ketiga ini dulu mulai manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.